Kisah ini menggambarkan periode Perang Korea dari perspektif Tiongkok. Pada Juni 1950, pasukan Korea Utara menduduki Seoul yaitu ibu kota Korea Selatan. Amerika Serikat merespon dengan memberikan dukungan kepada Korea Selatan dan mengirim pasukannya yang termasuk dalam Korps 10. Namun, langkah Amerika ini menimbulkan ketidakpuasan Cina. How are you on ordnance? Diceritakan bahwa sebelum peristiwa Perang Korea, Cina baru saja menuntaskan perang saudaranya yang dimenangkan oleh faksi komunis daripada kelompok nasionalis. Seorang anggota Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok bernama Wu Qianli, kembali ke rumah dengan membawa abu jenazah. Abu jenazah itu adalah merupakan abu saudaranya yaitu Wu Baili yang telah gugur di medan perang. Ketika orang tuanya melihat abu jenazah tersebut, mereka merasakan duka mendalam dan mengetahui bahwa salah satu putra mereka telah tiada. Keluarga Wu Qianli adalah nelayan miskin yang tinggal di sebuah rumah apung. Meski demikian, Wu Qianli memegang jabatan penting sebagai Komandan Kompi 7 dalam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Wu Qianli dijanjikan sebidang tanah dan berencana untuk membangun rumah bagi keluarganya. Selain itu, ia memberikan sejumlah uang tunai untuk ibunya dan berikrar akan mencari calon istri untuk adiknya, Wanli. Namun, tak lama setelahnya, seorang utusan dari markas besar datang dan meminta Wu Qianli untuk mengakhiri masa cutinya dan segera kembali bertugas. Melihat kesedihan di wajah orang tuanya, Wu Qianli berjanji bahwa ia akan kembali pada musim semi mendatang untuk membangun rumah mereka. Adiknya yang bernama Wanli mengungkapkan keinginannya untuk ikut serta dalam perang. Namun, Qianli melarangnya, dengan alasan bahwa ia dan saudaranya telah berkorban cukup banyak untuk negara mereka. Kemudian, pada tanggal 15 September 1950, pasukan Amerika di bawah pimpinan Jenderal MacArthur mendeklarasikan perang kepada Korea Utara. Melalui Divisi Marinir Pertama, mereka melancarkan serangan terhadap pasukan Korea Utara di kota Incheon. Tidak hanya menargetkan fasilitas militer Korea Utara, pasukan penerbang Amerika juga mengincar jalur logistik musuh di Sungai Yalu, yang menjadi batas antara Tiongkok dan Korea Utara. Dengan dukungan gabungan dari Korps ke-10, mereka berhasil melakukan pendaratan di Incheon. Second location. The mission has been cut off their supply. Pasukan ini dipimpin oleh Divisi Marinir Pertama yang dikepalai oleh Jenderal Oliver Smith. Ia juga memimpin Divisi Infanteri ke-7 dari Angkatan Darat Amerika beserta beberapa unit lainnya. Division prance around
Kemudian, Jenderal MacArthur terlihat memberikan sambutan di hadapan pasukannya dan para wartawan. Dalam pidatonya, ia yakin bahwa ia dapat mengakhiri perang dalam waktu dekat dan menyatukan kembali semenanjung Korea. Will be a fast war, and I guarantee you, Are you confident about this operation, General? God will lead our path. Dengan misi tersebut, MacArthur menunjuk Jenderal Edward Almond sebagai pemimpin Korps ke-10. Jenderal Edward Almond menyampaikan tekadnya untuk mengklaim kemenangan sebelum perayaan Thanksgiving tiba. I believe we will succeed. Soldiers on the face of God's and the best damn generals and Langkah Amerika ini mendapat tanggapan serius dari pihak Cina. Terlebih Angkatan Udara Amerika telah mendirikan sebuah pangkalan di Taiwan. Mao Zedong sebagai pemimpin Cina, merasa bahwa keamanan negaranya akan semakin terancam apabila Amerika berhasil menembus garis paralel dan mendekati batas Cina. 听见了吗？已经侵占了我国领土。美国军队进驻台湾。事实上， Sebagai respon, Mao Zedong pun menugaskan Peng Duhai, seorang komandan militer tingkat Asia Pasifik, untuk memimpin kontingen Cina dalam Perang Korea. Di tengah situasi ini, Mao Anying, putra Mao Zedong, mengemukakan keinginannya untuk berpartisipasi di medan pertempuran. Meskipun Peng Duhai awalnya enggan, namun Mao Zedong memberikan restu. Akhirnya, Mao Anying bergabung dalam perang tersebut di bawah kepemimpinan Peng Duhai. 元朝的角色，应县也要有一支部队。主席啊，我想，这我就放心了。彭叔叔，几十万老百姓的孩子，一到命令就上了战，让他 I Corps with the 1st Cavalry is on our western flank. Right now, the most important thing... Time over target estimated 1 minute. Pada tanggal 7 Oktober 1950, serangan udara Amerika dilancarkan ke wilayah paralel 38. Pasukan darat Amerika pun berhasil masuk ke wilayah Korea Utara, bergerak menuju Pyongyang yang berlokasi dekat Sungai Yalu. and drive northward, calls for us to take the port city. link this to Seoul. Yes, sir. Di sisi lain, di front timur, Divisi Marinir Pertama telah mengamankan pelabuhan Hungnam dan melanjutkan pergerakannya ke utara dan mendekati Danau Changjin. has been set in stone. The 10th Corps has taken Hungnam Harbor. Mr. Truman doesn't send orders. Sir, did the president really order us to... When we are ready to advance, They're soldiers, and they're attacking our boy. suggestion. So what about Right while the iron is hot. We command well-trained soldiers. 前面就是鸭绿江，就会认为我们软弱。如果我们置之不理，请求原朝鲜的统治可期。为中国人民志愿军任命彭德怀同志，免得白前来，不出国作战。验政治委员。电报到了，孙立元，我拟首先到全面占领朝鲜北部的目的，派战略预备队紧急入朝。Cina segera mengambil tindakan untuk menghentikan ambisi Amerika, yang berencana menyerang dari dua arah yaitu dari barat dan timur. 7连的铭记和救兵团的战斗英雄吧。我现在把他交给你们7连。他说他是5000里的弟弟。司令员提到的那个小鬼。你们找到这儿来了？ Pasukan utama Cina ditempatkan di front barat. Sementara itu, di front timur, pertahanan diperkuat oleh Korps ke-9 Tentara Relawan Rakyat.
Di antara pasukan ini, Qiangli tercatat sebagai salah satu anggotanya dengan posisi sebagai Komandan Kompi 7. Setelah itu, mereka dengan cepat meneruskan perjalanan mereka ke markas besar dan berpisah dengan anggota Kompi 9. Dalam perjalanan mereka, saat menyeberangi sebuah sungai yang telah mengering, mereka tiba-tiba mendapati dua pesawat Amerika yang sedang melakukan patroli di atasnya. Walaupun ada jejak-jejak pergerakan di tanah, tampaknya pilot-pilot pesawat tersebut tidak menyadari keberadaan Kompi 7. Sebagai langkah pencegahan, pesawat-pesawat tersebut melepaskan tembakan. Wheelhouse, this is Summer 19. Stopping in the valley. We spotted a train loaded with North Korean troops. Drop them up in range. Eliminate that target. Tidak ada pilihan bagi Kompi 7 kecuali mempertahankan diri, ataupun membalas tembakan akibat ancaman serangan ulang dari pesawat Amerika. Namun, sebelum pesawat tersebut kembali menyerang, mereka diperintahkan untuk bergerak ke lokasi lain. Altitude 350. Bearing heading 185. These are armed. Saat melanjutkan perjalanan, suara tembakan terdengar dari arah bukit.
Ternyata, pertempuran sedang berlangsung di kamp pasukan Amerika, dengan pasukan Cina tampak seperti akan kalah. Mereka segera memutuskan untuk membantu rekan-rekan mereka dari Cina. Sementara itu, pasukan artileri diperintahkan untuk menuju ke markas pusat di Korea lebih dulu. Setelah mengobservasi situasi pertempuran, anggota Kompi 7 mulai menyebarkan diri untuk melancarkan serangan mendadak. Setelah bergabung dengan pasukan Cina, terungkap bahwa misi mereka adalah untuk menghancurkan menara komunikasi Amerika. Wan Li, yang seharusnya bersama pasukan artileri, kembali ke medan tempur. Ia memutuskan untuk bergabung dengan pasukan yang sedang bersiap menyerang. Ketika mereka mendekati menara, intensitas perlawanan dari pasukan Amerika meningkat tajam. Dengan strategi mengalihkan perhatian musuh ke atas bukit, dan ketika pasukan Amerika terperangkap.
pasukan Cina berhasil meledakkan menara komunikasi. Usai pertempuran, pasukan Cina mengumpulkan dan mengambil alih persenjataan serta amunisi yang tertinggal dari pasukan Amerika. Ketika berhadapan dengan adiknya, Qianli bertanya mengapa Wan Li kembali. Wan Li mengungkapkan bahwa dia tidak bisa meninggalkan kakaknya. Tetapi Qianli mengingatkannya agar selalu mengikuti perintah atasan. Karena tindakan Wan Li bisa membahayakan pasukan mereka. 那你的战友为你送命，要遵守命令。